Shalom semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina. Pada saat ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen kinerja pada Setia Tribakti yang diampu oleh dosen Bapak Redi Adi Saputra SE MM. Tema yang akan saya bawakan adalah desain dan pengukuran kerja, dalam hal ini untuk mengintegrasikan indikator kinerja utama atau KPI untuk mengoptimalisasi hasil. Pengertian desain dan pengukuran kerja. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu desain kerja, apa itu pengukuran kerja, dan apa itu KPI. Desain kerja adalah proses merencanakan, mengatur, dan menyusun tugas tanggung jawab, serta hubungan antar pekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kerja adalah aktivitas mengukur efektivitas, efisiensi, kualitas pekerjaan yang dilakukan menggunakan parameter yang jelas. Apa itu KPI? KPI adalah indikator kinerja utama. Adalah metrik kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju tujuan strategis. Ada 5 tahapan desain kerja. Yang pertama adalah analisis tugas, di mana analisis tugas ini mengidentifikasi aktivitas utama yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas. Pada pembagian tugas ini menetapkan siapa yang akan melakukan apa. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan struktur. Pada pengaturan struktur ini menyusun hubungan antar posisi kerja. Kemudian yang keempat adalah definisi standar. Definisi standar adalah menetapkan kualitas dan waktu penyelesaian. Yang kelima adalah integrasi KPI, di mana menentukan metrik yang akan diukur untuk setiap tugas. Di sini ada struktur organisasi. Saya akan memberikan contoh singkat dalam penilaian KPI. Saya memilih divisi operasi, di mana divisi operasi ini ada supervisor gudang, ada petugas pengiriman atau bagian ekspedisi. Pada tabel ini kita bisa melihat di situ ada jabatan, ada item pekerjaan, ada target, kemudian ada sasaran yang harus dicapai, kemudian ada lampiran pendukung. Pada supervisor gudang, sebagai jabatan supervisor gudang, item pekerjaannya adalah mengelola stok barang. Target yang harus dicapai adalah akurasi pencatatan stok. Nah, sasarannya yang harus dicapai adalah kurang lebih 99% akurasi. Kemudian, yang kedua adalah waktu penemuan barang, di mana pada waktu kita mencari barang harus ditemukan dalam waktu kurang lebih 5 menit per barang. Kemudian ada persentase kerusakan barang. Nah, persentase kerusakan barang ini kurang lebih 2% kerusakan. Lampirannya atau lampiran pendukungnya adalah dokumen. Kemudian pada jabatan petugas pengiriman, item pekerjaannya adalah mengantarkan pesanan. Targetnya
jumlah pengiriman per hari itu kira-kira 25% per hari. Kemudian persentase pengiriman tepat waktu kurang lebih dicapai 95% tepat waktu dalam mengirim barang. Kemudian dalam jumlah keluhan pelanggan, kurang lebih 3 keluhan per minggu dari pelanggan sebagai lampiran pendukung, dokumen, dan laporan. Kita masuk ke metode pengukuran kerja. Pengukuran kerja yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian analisis data, kemudian pelaporan. Manfaat desain dan pengukuran kerja dengan KPI. Bagi organisasi, bisa meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai target bisnis. Bagi karyawan, mengetahui standar kerja yang jelas, mendapatkan umpan balik yang objektif. Kemudian, manfaat bagi pelanggan adalah menerima layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Tantangan dan solusi. Tantangannya adalah kurangnya data yang akurat. Solusinya, mengimplementasikan sistem pencatatan otomatis dan pelatihan karyawan. Kemudian KPI tidak sesuai tujuan kerja. Solusinya adalah melakukan evaluasi berkala dan menyelaraskan KPI dengan strategi organisasi. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya motivasi karyawan terhadap pengukuran kerja. Solusinya adalah menyertakan karyawan dalam proses desain KPI dan memberikan penghargaan untuk pencapaian target. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya pada saat ini adalah desain kerja yang baik harus diimbangi dengan sistem pengukuran yang jelas menggunakan KPI. Hal ini memastikan bahwa setiap aktivitas kerja memiliki arah yang tepat dan hasil yang dapat diukur, sehingga organisasi dapat terus berkembang dan meningkatkan kinerjanya. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.